Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, 17 Agustus tepatnya hari apa kemarin? Rabu. Siapa yang merayakan perayaan 17 Agustus? Semua dong. Siapa yang ikut ambil bagian dalam perayaan 17 Agustus? Perayaan 17 Agustus itu ada yang panjat pinang, ada lari karung, ada lagi apa lagi? Banyak kan? Pukul bantal katanya. Ada juga pukul bantal ya. Nah, apa lagi? Itu semua sebagai tanda sukacita. Amin. Sebagai tanda sukacita atas kemerdekaan yang telah kita terima selama 77 tahun. Ya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, di dalam masa-masa perjuangan setiap orang, ya bahkan bangsa Indonesia hari ini sudah 77 tahun merdeka, sebagai bukti, sebagai rasa sukacita daripada seluruh warga Indonesia atas kemerdekaan yang telah terima, maka kita bersukacita dengan mengadakan ada panjat pinang dan sebagainya. Maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sejak Tuhan Yesus telah disalibkan, kita telah dimerdekakan. Apa sebagai tanda sukacita? Setelah kamu diselamatkan Tuhan, apa tanda sukacita? Ya. Bagaimana sih orang yang sukacita itu? Bagaimana sih orang yang merdeka itu bersama dengan Tuhan? Adalah orang yang sukacita. Adalah orang yang sukacita. Bahkan dalam kitab Filipi dikatakan, Filipi 4 ayat 4 berkata, Paulus mengatakan kepada kita semua dalam Alkitab, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi mengatakan bersukacitalah. Ingat Bapak Ibu, Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi mengatakan bersukacitalah. Silahkan baca di Alkitab sebelum Filipi, baik itu dalam Filipinya sendiri, bagaimana keadaan seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus ketika mengatakan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi mengatakan bersukacitalah. Sebagai hamba Tuhan, dia itu kondisinya lagi mau di penjara, sering didera untuk masuk penjara, sering dilempari, sering mengalami tekanan. Amin. Tapi dia sanggup berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Hamba Tuhan seorang Paulus, saya ingat bahwa saya juga tahun yang lalu itu tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus, yaitu yang berada di Malta. Saya tahu betul bahwa perjalanan hamba Tuhan seorang Paulus adalah luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Sering dia didera, sering dia dikhianati, sering bahkan dia dimaki, sering bahkan dia disidangkan sehingga masuk penjara, sering untuk membela kebenaran firman Tuhan. Tapi dia tetap katakan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Haleluya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, harta dan tahta tidak menjamin seseorang bisa bersukacita. Amin. Harta, tahta tidak menjamin seseorang bisa menerima sukacita atau damai sejahtera yang kepada Tuhan. Amin. Maka daripada itu Bapak Ibu, siapa sih orang-orang yang boleh bersukacita dalam Tuhan? Siapa sih? Karena orang percaya, saya yakin dan percaya pasti bersukacita apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, saya katakan tetaplah bersukacita. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Yang pertama, siapa sih orang yang percaya yang boleh menerima sukacita itu? Ya, adalah orang yang percaya bahwa Tuhan mampu mendatangkan kebaikan dalam segala keadaan. Amin. Amin. Mampu mendatangkan kebaikan dalam segala keadaan. Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan iman seperti itu. Kita baca dalam Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Ya. Roma 8 ayat 26 saya bacakan buat kita semua. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ya. Selanjutnya orang yang tidak ini, Roh membantu kita dalam keadaan kelemahan kita.
sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Siapa? Orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan. Ada lagi dalam catatan saya. Haleluya. Saya mungkin salah catat. Bunyinya seperti ini. Saya lupa. Tuhan sanggup mendatangkan bahwa dari segala keadaan itu mendatangkan kebaikan buat kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Iya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, orang yang percaya bahwa Tuhan mampu mendatangkan kebaikan dalam segala keadaan adalah orang yang menerima sukacita. Amin. Orang yang tak akan pernah berhenti bersukacita dalam hal apa? Dalam tekanan sekalipun, Bapak Ibu. Dia percaya apa masalahmu saat ini, tekanan apa yang kamu alami, dalam pekerjaan kah, dalam bisnis kah, dalam apa, dalam keluarga kah, dalam penyakit kah, seperti kesaksian saudara kita tadi, dalam kekurangan bahkan sekalipun ini kanker atau kering, kantong kering sekalipun. Dalam iman ini, seseorang yang tetap mengatakan dalam keadaan apapun dia pegang firman Tuhan ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, maka dia akan tetap bersukacita. Ada sesuatu yang baik yang akan Tuhan sediakan bagi saya. Lihat itu diri kita. Apapun yang terjadi, ya. Bahkan kalau kita lihat firman Tuhan dalam Alkitab, ya, bahwa Paulus juga beberapa kali sewaktu dia sebelum sampai ke Malta itu, Bapak Ibu, dia digoncangkan tujuannya sih bukan ke Malta, tapi tujuan sebenarnya ke Roma. Tapi bagaimana dia dilempar-lemparkan oleh ombak, berhenti di sana, mengalami masalah, bahkan sampai digigit ular dikatakan. Dia bisa mengalami itu semua, tapi untuk apa? Untuk menyelamatkan masyarakat atau rakyat yang ada di Malta. Tujuannya sih tadi awalnya sih nggak ada ke sana, tapi ada tujuan Tuhan yang lain, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu lebih luas. Ada kebaikan Tuhan dalam segala masalah yang dialami. Maka hari ini percaya saja kepada Tuhan. Ada kebaikan yang akan kita terima dalam segala persoalan yang kita alami. Amin. Ada kebaikan Tuhan. Jangan takut dalam keadaan buruk sekalipun. Iya, aku akan katakan Tuhan itu baik, maka aku akan sukacita. Ya, semua masalah pasti lewat. Kalau bukan masalahnya yang lewat, kita yang lewat. Haleluya. Bukan, Bapak Ibu, masalahnya pasti lewat. Ada masa expirednya. Amin. Ada masalahnya. Masalah, siapa yang punya masalah yang berat sekali? Semua kita punya. Amin. Ada yang masalahnya itu selesai juga kan? Selesai juga. Tapi ketika merasakan masalah itu, rasanya bagi lani dedet tanah kita lagi ngomong awang ada siapa ini? Oke. Iya. Rasanya nggak ingin injak tanah lagi ketika keadaan itu datang. Tapi apa yang terjadi? Selesai juga, Bapak Ibu. Selesai juga. Hanya saja tetaplah bersukacita dalam nama Tuhan. Ngandung pegang pitu hari pitu bergi, lang tentu masalahnya selesai. Bersukacita langkah sehat daging lu, masalahnya dalahnya kambali. Rungkang dari masalahnya, lidang dari dumna si mahulina kita. Amin. Ada juga yang Tuhan terkasih yang terbaik buat kita semua. Ya, pasti berikan yang terbaik buat kita. Ada rencana Tuhan yang terbaik. Sadrak, Mesah dan Abednego didera, bahkan dimasukkan ke dalam api. Apa yang terjadi setelah mereka dimasukkan, dibakar itu? Rajanya diselamatkan. Amin. Percaya kepada Tuhan. Dan
Daniel dimasukkan ke dalam gua singa sekalipun, tapi dia berkata tetap kepada pendiriannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Rajanya juga diselamatkan. Bahkan dikatakan masyarakat di bawah pimpinan Raja Darius, kalau saya tidak salah Raja Darius ya, semua harus percaya kepada Tuhan dan Allahnya Daniel. Amin. Iya, harus percaya sama Tuhan Allahnya Daniel. Bagaimana dengan kita? Ya. Maka saya katakan kita telah dimerdekakan sejak Tuhan Yesus disalib. Kita telah dimerdekakan. Bukan berarti setelah merdeka nggak ada masalah, Bapak Ibu. Bangsa ini juga mengalami masalah setelah dimerdekakan. Bahkan Pak Soekarno sebelum masalah ini pun dikatakan yang menghadapi siapa yang paling berat dan penjajahan dari mana? Penjajahan dari dalam sendiri. Apa masalah dari masalah yang dihadapi setelah merdeka kita tahun 45 sampai tahun 2022 ini banyak sekali masalah yang terjadi. Bahkan akhir-akhir ini apa yang terjadi? Ada namanya COVID-19 yang tidak tahu. Sewaktu 2019 akhir, 2020 awal, siapa yang tahu kapan berakhir COVID-19? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi hari ini puji Tuhan mulai apa? Amin. Beberapa kali dikatakan bahwa akan ada PPKM lanjutan, bahwa akan ada ini dan itu. Tapi puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Anak-anak Tuhan boleh kembali bebas beribadah kepada Tuhan. Hanya saja tetap jaga kesehatan kita semua. Amin. Iya. Tetaplah bersukacita. Bahwa dalam segala sesuatu itu juga mendatangkan kebaikan. COVID-19 juga mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu. Mendatangkan kebaikan. Mungkin kita rasa pada sewaktu datang itu wah. Tapi bagaimana ketika COVID-19 banyak orang yang dulu tidak, orang Kristen namanya orang Kristen, hari Minggu jalan-jalan pergi tak kemana-mana, nggak pernah sempatkannya berdoa. Setelah datang COVID-19 semua berseru Tuhan bahwa di setiap statusnya pergilah ke kamarmu, pergilah ke tempat dan tutuplah pintu dan berdoalah. Itu semua status orang percaya kepada Tuhan. Saya pikir-pikirkan sekarang ya, COVID-19 ini ngeri juga. Nggak ada yang namanya istilahnya khotbah pendeta begini begitu. Malahan masyarakat itu sendiri yang cari renungan firman Tuhan masing-masing. Jadi baca Alkitab, ada juga kebaikannya. Ya memang ada sih sisi-sisi yang buruk ada. Tapi percaya bahwa dalam segala hal Tuhan memberikan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Ya, Roma 8 ayat 8 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Percaya saja bahwa rencana Allah adalah yang terbaik. Amin. Rencana Allah adalah yang terbaik. Rencana Allah adalah yang terbaik buat kita semua. Ya, itu yang pertama. Orang yang percaya bahwa Tuhan mampu mendatangkan kebaikan dalam segala keadaan. Ya. Itu yang pertama. Terus orang seperti apakah sih yang memiliki sukacita? Orang yang kedua adalah orang yang tidak pernah mau pengharapannya dikendalikan oleh orang lain. Dia nggak mau dia dengarkan perkataan orang lain. Cara hidupnya adalah hidupnya. Hidupnya itu adalah hidupnya, bukan karena perkataan orang lain. Amin. Orang yang memiliki pendirian atau teguh pendiriannya kepada Tuhan, itulah orang yang selalu bersukacita. Orang yang percaya hidupnya bukan tentang apa kata orang. Orang yang tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain. Apalagi yang sedang viral kemarin. Siapa yang nonton 17 Agustus di Istana Negara? Coba kita dulu nyanyikan dulu apa lagunya? Farel Prayoga, apa lagunya? Ojo dibanding wong kaya ngene, ojo dibanding ke. Kok disaing-saing ke? Ya jelas kalah lah aku. Siapa? Aku siapa sih? Wong kaya ngene kok dibanding ke. Ya, benar. Cuma benar ya. Saing-saing ke, sudah disaing-saingan. Iya. Aku orang aku kayak gini kok disaing-saingkan, kok dibanding-bandingkan dengan orang lain? Enggak. Hidupmu adalah hidupmu, bukan hidup orang lain. Amin. Iya. Ada lagi yang mengatakan, satu lagi nyanyian yang lagi viral itu, senggol senyum saya. Senggol senyum saya. Yuk, Anda nyanyikan dulu.
Satu kata aja, Sekul Senyum. Siapa yang dapat lagunya? Coba nyanyikan. Sekul senyum sayang, biar kita semangat berjuang. Ya. Ojo ngikuti gengsimu. Sing jelas-jelas aku orang mampu. Iya. Iya, nggak sanggup kalau ikuti gengsi kata si penyanyinya. Iya, 10 senyum saja biar kita semangat berjuang. Amin. Sukacita, amin. Iya. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 apa dikatakan? Pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita punya gaji 3 juta. Amin. Kita punya gaji 3 juta. Aku dan punya 3 juta. Bangga. Cukup selama ini, selama 1 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang sisanya 200 ribu, 300 ribu, kita bukan cukup kita rasa. Dengan bulan kita memang capek. Ada lagi kawan kita datang. Udah berbeda perusahaan, beda pekerjaan. Gaji sama, tapi pekerjaannya lebih ringan si kawan ini. Maka datanglah dia. Mau kali kau digaji segitu? Gajiku juga 3 juta, tapi aku cuma tulis saja, gak ada mikir-mikir apa-apa katanya. Bodoh kali lah kau mau di pekerjaan perusahaanmu itu. Udahlah, tinggalkan pekerjaanmu itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sukacitanya hilang karena dia telah membandingkan itu. Karena kalau dia mendengarkan perkataan kawannya itu, sukacitanya jadi hilang. Kenapa? Bos ini udah gak adil ini. Kawan itu pun gajinya segini, dia seperti ini. Sudah mulai hilang damai sejahtera. Kerja pun tidak fokus lagi. Sudah mulai ada rentang, bahkan membenci yang namanya atasan. Amin. Bos aku bagaimana? Mulai. Ya, saya alami semua itu Bapak. Saya dengarkan perkataan bukan saya lakukan, tapi saya lihat sekeliling saya sebab saya masih bekerja Bapak Ibu. Benar ini. Apa yang terjadi? Lama-lama dia dipecat. Setelah dipecat, kreditannya tadi yang misalnya biasanya lancar, ini jadi gak lancar. Makin amburadul. Karena dia mendengarkan. Ayo semangat aja, berjuang. Apa kondisimu? Kau hidupmu seperti apa? Lakukan saja yang terbaik. Tuhan masih tahu ada cara yang terbaik dan daripada Tuhan. Tunggu saja waktunya. Tunggu saja waktunya. Proses Tuhan masih berjalan. Amin. Iya. Ada yang punya mobil Avanza. Naik mobil Avanza. Atau mungkin dia jalan-jalan dulu ke pesta dulu atau kemana pun biasa jalan-jalan, lihat tetangga sebelah naik Fortuner, kasih taunya pula sama suaminya, pak itu tetangga kita kan gitu di TikTok gitu ya, di Facebook gitu ya, Pak itu tetangga sebelah beli mobil baru, ada persaingan, mobil kita rasanya jadi gimana? Ada persaingan lagi dibandingkan, maka ada yang lucu lagi dalam balasan daripada itu ya hal-hal yang positifnya ya, tapi perkataannya seperti ini, Pak itu lihat tetangga beli mobil baru katanya. Suaminya jawab apa? Iya saya tahu juga itu sih, mungkin dia juga punya istri baru katanya. Iya serius ini, supaya jangan nuruti gengsi, makanya keluar itu sekul senyum sayang. Iya, biar kita semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu. Yang jelas aku orang mampu. Kalau ngikuti gengsi terus nggak mampu Bapak Ibu. Sampai kapan? Jangan bandingkan hidup kita, hargai dirimu. Iya. Suami orang Bapak Ibu lihat, atau istri orang Bapak Ibu lihat, wah cantiknya ini, istriku ini makin lama kok makin jelek, itu makin ada pertengkaran dan akan, percaya sama saya. Iya. Apalagi membandingkan suami galak apa, suamiku ini kok nggak gini, suamiku ini seperti ini, istri galak apa, istriku ini kok nggak ini, maka makin ada pertempuran perang ketiga di rumah tangga Bapak Ibu. Jangan bandingkan. Hidup kamu adalah kamu. Hidup kita adalah hidup kita. Serahkan saja sama Tuhan. Apapun yang terjadi. Amin. Apapun yang terjadi. Pengharapannya apa? Tetap itu saja. Kepada Tuhan saja. Jangan membanding-bandingkan. Apalagi menilai seseorang dari masa lalunya. Bapak Ibu saudara terkasih ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang baik belum tentu sampai akhir baik.
Mr. FS juga adalah orang yang baik. Tapi ada satu hal yang baik yang dilakukannya. Tapi berdoa saja supaya Tuhan akan pulihkan keadaan hidupnya. Dia sadar bertobat. Ada juga seorang preman yang brutal sekalipun. Jangan lihat dari masa lalunya. Brutal sekalipun dia, sekarang sudah menjadi hamba Tuhan dan pendeta. Amin. Banyak. Jangan menilai seseorang itu dari apa yang dilalui di masa lalunya. Ya. Ketika kita menilai seseorang, sebelum kita melakukan itu, letakkan cermin di hadapan kita. Ketika kita mau menilai seseorang, letakkan dulu cermin di hadapan kita, supaya kita tahu untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Supaya kita tahu untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan hanya melihat spion kita di belakang. Lihat saja tujuan Tuhan itu apa untuk hidup kita. Apa yang kita terima hari ini. Ada perubahan-perubahan yang Tuhan sediakan buat kita. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Ya, bersyukur. Yang kedua, orang yang tidak tahu pengharapannya atau hidupnya ditentukan oleh hidup orang lain. Ya, orang yang ketiga, orang seperti apa yang selalu sukacita adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan meletakkan bebannya kepada Tuhan. Amin. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Semua percaya kepada Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu letakkan beban Bapak Ibu di hadapan Tuhan? Atau masih di sini? Jangan sok jago, Bu. Jangan sok jago, Pak. Jangan sok jago. Masalah orang yang meletakkan bebannya kepada Tuhan sama seperti orang naik angkot. Sering juga pernah disampaikan oleh Bapak Pembala. Kam, perjujung, rawah, artem pilihina. Ada yang laos kubinje. Nggak, nak kilo angkot. Setep atas angkot jujungan dulu aku lah hidup. Kepin dulu aku lah hidup. Si awah dulu aku lah hidup. Sekap memang tak kubinje, tapi berada dengan lawan. Hari ini Bapak Ibu memilih siapa? Memilih Tuhan Yesus, bukan? Kita semua telah memilih Tuhan Yesus. Amin. Letakkan bebanmu sama Tuhan Yesus. Amin. Letakkan bebanmu sama Tuhan Yesus. Matius mengatakan 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Filipi 1 ayat 19-20 boleh baca ditampilkan. Filipi 1 ayat 19. Ayat 20-nya. Ya, sebab yang sangat merindukan dan mengharapkan dia dalam kepada segala hal tidak akan beroleh malu mereka seperti kecil kala. Demikian sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Yang ini menceritakan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh baca bahwa Paulus dalam keadaan tertekan sekalipun, ya tertekan sekalipun, nanti itu ada lanjutannya di dalam yang keempat itu yang terakhir nanti ya. Saya akan bacakan selanjutnya. Ya, letakkan segala sesuatu dalam hidupmu kepada Tuhan. Sekali lagi kita baca Mazmur 55 ayat 23. Tapi nanti kita ulangi baca. Mazmur 55 ayat 23. 55 ayat 23. Ya. Dua puluh dua, coba. Ini garis 25 ayat 23. Sedangkan di dalam teksnya kalau Alkitab Android ini ya seperti itu. Dia 23 di sini. Nah, sedangkan di dalam kitab Alkitab mungkin ada yang 22 ya.
Ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Amin. Tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Apa khawatirmu hari ini? Anak muda, apa khawatirmu hari ini? Nggak dapat jodoh? Nggak dapat pekerjaan? Apa? Adik-adik muda, apa khawatirmu hari ini? Ya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Pasti ada Tuhan. Ya. Ini adik-adik muda yang dari sini kalah, ya. Apa khawatirmu? Khawatir mungkin akan masa depanmu, khawatir tentang orang tuamu karena kamu jauh dari sini. Serahkan saja semua. Amin. Ya, serahkan. Ya. Letakkan segala sesuatu dalam hidupmu kepada Tuhan. Bagi kita naik angkot dari, ya. Adinadas angkot besok kita ada cucu roh ada tepi dengan Bapak Ibu. Percayalah, capek. Ya, capek. Coba letakkan ke bawah, jebret, letakkan di angkot itu. Sama dengan kita kepada Tuhan Yesus. Letakkan saja masalah kita kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti menyerah atau pasrah, tapi berserah. Tuhan pasti akan selesaikan. Ya, Tuhan pasti akan selesaikan. Ya. Apa yang keempat dan ini yang terakhir, supaya orang tetap bersukacita, tetap fokus, adalah orang yang tetap fokus kepada tujuan, yaitu surga yang kekal. Amin. Itu tujuan kita sebagai orang percaya, kan? Tujuan kita adalah masuk surga. Nggak ada yang percaya kepada Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Tujuannya kemana? Aku mau masuk neraka. Nggak ada, kan? Semuanya tujuannya masuk surga. 2 Korintus 4 ayat 16, 17, 18. Coba. Ya, 2 Korintus 4. 2 Korintus pasal 4. Ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiran kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke hari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Tetap fokus kepada hal yang kekal. Amin. Memang tak kelihatan Bapak Ibu, tapi tetaplah fokus kepada hal yang kekal, yaitu surga yang kekal. Amin. Semuanya fokuskan kepada hal-hal yang kekal. Apa saja itu? Seluruh kehidupan kita, harta kita, tahta kita, keluarga kita, arahkan kepada Tuhan atau kepada kekekalan. Amin. Dunia ini hanya sementara. Seperti yang saya katakan, biarkan orang lain tidak berdoa, tapi saya berdoa. Biarkan orang lain jauh daripada Tuhan, tapi saya mau dekat sama Tuhan. Biarkan jemaat orang lain nggak mau menyenangkan hati Tuhan, tapi biarkan jemaat kita di tempat ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Biarkan pekerjaan orang lain itu jauh daripada Tuhan, tapi pekerjaan tidak. Pekerjaan itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang seperti ini yang fokusnya kepada surga yang kekal pasti akan bersukacita. Amin. Pasti akan bersukacita. Ingat Bapak Ibu, dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sementara. Fokus kepada kekekalan. Ingat firman Tuhan berkata, apabila Tuhan telah memulai, maka Ia akan menyertai kamu sampai akhirnya. Ya, meneruskan yang baik itu seterusnya. Percaya saja. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, renungan firman Tuhan buat kita hari ini. Ya, kalau kita telah
Orang-orang yang dimerdekakan itu adalah orang yang bersukacita. Bagaimana sih orang yang bersukacita itu? Yang pertama adalah orang yang percaya bahwa Tuhan mampu mendatangkan kebaikan dalam segala keadaan, sekalipun tekanan himpit dia. Yang kedua adalah orang yang tidak mau pengharapannya, kehidupannya ditentukan oleh perkataan orang lain. Yang ketiga, orang yang percaya kepada Tuhan dan meletakkan segala beban kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Dan yang terakhir adalah orang yang fokus kepada kekekalan surga itu sendiri. Amin. Amin. Firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan.